Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum, kaifa halukum? Kita berjumpa lagi pada video kedua atau ketiga dalam pembahasan Qawaidul I'lal, kitab yang menjelaskan tentang kaidah atau tata cara i'lal. Setelah kemarin kita membahas tentang apa itu bina dan juga macam-macamnya, dan juga sempat sudah kita membaca dan menjelaskan tentang kaidah pertama, kita akan melanjutkan pembacaan kaidah yang kedua. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif al-qa'idatu tsaniyah. Idza waqa'atil wawu wal ya'u 'ainan mutaharrikatan min ajwafin wa kana ma qablahuma sakinan sahihan nuqilat harakatuhuma ila ma qablahuma nahwu yaqumu wa yabi'u asluhuma yaqumu wa yabi'u. Oke, untuk kaidah yang kedua ini cukup singkat dan sederhana. Kita terjemah dulu. Mu'alif berkata, kaidah yang kedua, jika wawu atau ya terdapat dalam posisi ain kalimah dan wawu atau ya tersebut berharokat dan dia termasuk dari bina ajwaf dan huruf sebelum wawu atau ya adalah huruf yang mati dan sahih, maka harokat dari wawu atau ya dipindah ke huruf sebelumnya tersebut. Contoh yaqumu dan yabi'u, yang mana asal yaqumu adalah yaqwumu dan asal dari yabi'u adalah yabi'u. Oke, kita akan jelaskan. Pertama, di sini kaidah kedua ini disebutkan jika wawu atau ya terdapat dalam bina ajwaf, otomatis wawu dan ya tersebut adalah menempati posisi ain kalimah atau ain fi'il, baik berupa ajwaf wawi ataupun ajwaf ya'i, maka termasuk dalam kaidah kedua ini. Wawu dan ya-nya berharokat, sementara huruf sebelum wawu dan ya tersebut berupa huruf sahih yang mati, maka kaidahnya harokat dari wawu atau ya tersebut dipindahkan ke huruf sahih sebelumnya. Contohnya yaqumu asalnya yaqwumu, qafnya huruf sahih mati, wawunya berharokat dhammah, maka sesuai kaidah ini dia ajwaf wawi dan berharokat wawunya, huruf qafnya mati, maka harokat dhammah pada wawu dipindah ke huruf qaf yang mati menjadi yaqumu. Kita baca dulu i'lalnya. Al-i'lalu yaqumu asluhu yaqwumu ala wazni yaf'ulu nuqilat harakatul wawi ila ma qablaha litaharrukiha wa sukuni harfin sahihin qablaha daf'an lithiqali fasara yaqumu. Hampir lupa kalau ternyata di bawah terdapat redaksi bagaimana cara i'lalnya. I'lal yaqumu. Yaqumu asalnya adalah yaqwumu, mengikuti wazan yaf'ulu. Harokat wawu dipindah ke huruf sebelumnya karena huruf wawu merupakan huruf illat yang berharokat dan karena huruf sahih sebelumnya adalah sukun, maka dipindah harokat dari wawu ke huruf sahih yang sebelumnya tadi, daf'an lithiqal, karena menghindari berat bacaan. Jadi kalau dibaca yaqwumu itu berat menurut kaidah orang Arab. Fasara yaqumu, maka menjadi yaqumu, selesai. I'lalnya lafal yabi'u. Yabi'u asluhu yabi'u ala wazni yaf'ilu nuqilat harakatul ya'i ila ma qablaha litaharukiha wa sukuni harfin sahihin qablaha daf'an lithiqali fasara yabi'u. Sama persis, yabi'u asalnya adalah yabi'u, mengikuti wazan yaf'ilu. Harokat ya dipindah ke huruf sahih sebelumnya karena huruf ya adalah huruf illat, dia berharokat, dan huruf sahih sebelumnya justru sukun, maka dipindah harokatnya ya tersebut ke huruf sahih sebelumnya. Daf'an lithiqali, alasannya karena untuk menghindari berat bacaan. Fasara yabi'u, maka jadi yabi'u, selesai. Untuk kaidah yang kedua ini, ya seperti yang kita bilang tadi, cukup sederhana dan singkat. Kita lanjutkan saja ke kaidah yang kedua. Qala al-muallif al-qa'idatu tsalitsah.
Idza waqa'atil wawu wal ya'u ba'da alifin zaidatin ubdilata hamzatan bi syarti an takuna 'ainan fi ismi fa'ilin wa tarafan fi masdarin mithlu sha'inin sha'inun wa sa'irun sa'irin wa kisa'in kisa'un wa bina'in bina'un asluhuma shawinun wa sayirun wa kisawun wa binayun. Penjelasannya, jika wawu atau ya terletak setelah alif zaidah, alif tambahan, maka wawu atau ya tersebut diganti menjadi hamzah dengan syarat wawu atau ya tersebut merupakan ain kalimah dalam isim fa'il atau berada di ujung dalam masdar. Jadi ada dua kondisi. Penjelasannya dalam kaidah ketiga ini, jika wawu atau ya-nya, kondisi pertama dia dalam isim fa'il. Kondisi kedua, jika dia dalam masdar, maka syarat wawu atau ya tersebut bisa diganti hamzah dalam isim fa'il adalah jika dia terdapat dalam posisi ain kalimah. Seperti contoh sha'inun, yang mana asalnya adalah shawinun. Itu kan ajwaf, dia huruf wawu atau huruf illatnya menempati posisi ain kalimah atau ain fi'il. Atau sa'irun, yang mana asalnya adalah sayirun. Ajwaf ya'i, dalam isim fa'il ya-nya terdapat dalam posisi ain kalimah dan setelah alif zaidah. Jika dalam kondisi kedua, yaitu dalam masdar, maka syaratnya adalah wawu atau ya-nya tersebut di ujung atau di akhir kata. Contohnya di sini adalah kisaun, yang mana asalnya adalah kisawun, dan di sini huruf wawunya berada di ujung masdar tersebut dan terletak setelah alif zaidah, maka diganti menjadi hamzah kisaun atau binaun, yang mana asalnya adalah binayun. Huruf ya-nya diganti menjadi hamzah karena sudah memenuhi syarat di sini. Dalam kondisi masdar, ya-nya terdapat setelah huruf alif zaidah, maka ya-nya diganti menjadi hamzah menjadi binaun. Kita baca saja langsung al-i'lalu. Proses i'lalnya, lafal sha'inun adalah sha'inun asluhu shawinun ala wazni fa'ilun ubdilatil wawu hamzatan liwuqu'iha ba'da alifin zaidatin ma'a kauniha 'aina ismi fa'ilin fasara sha'inun. Proses i'lal lafal sha'inun asalnya adalah shawinun mengikuti wazan fa'ilun. Proses pertama, diganti wawunya menjadi hamzah karena wawu tersebut terjatuh atau terdapat setelah alif zaidah, dan wawu tersebut juga menempati posisi ain kalimah dalam wazan isim fa'il. Maka setelah diganti menjadi hamzah, fasara sha'inun menjadi sha'inun. Nah, jadi cuma ada satu langkah doang. I'lal lafal berikutnya yaitu sa'irun asluhu sayirun ala wazni fa'ilun ubdilatil ya'u hamzatan ila akhirih. Proses i'lal dan keterangan redaksinya sama persis seperti lafal sha'inun. Lafal kisaun asluhu kisawun ala wazni fi'alun ubdilatil wawu hamzatan litatorru fiha ba'da alifin zaidatin fil masdari fasara kisaun. Adapun lafal kisaun, proses i'lalnya adalah berbeda dengan sha'inun karena sha'inun itu isim fa'il, sedangkan kisaun adalah masdar. Oke, kita jelaskan. Kisaun asalnya kisawun mengikuti wazan fi'alun. Huruf wawunya diganti menjadi hamzah karena wawu tersebut berada di ujung kata setelah alif zaidah dalam kondisi masdar atau dalam bentuk masdar, maka menjadi kisaun. Selesai. Binaun asluhu binayun. Adapun i'lal lafal binaun, maka asalnya adalah binayun mengikuti wazan ala wazni fi'alun ubdilatil ya'u hamzatan litatorru fiha ba'da alifin zaidatin fil masdari fasara binaun. Binaun asalnya adalah binayun mengikuti wazan fi'alun, ya-nya diganti menjadi hamzah karena ya tersebut berada di ujung kata dan setelah alif zaidah dalam kondisi atau bentuk masdar, maka menjadi binaun. Oke, itu dia untuk dua kaidah dari kitab Qawaidul I'lal yang sudah kita baca dan jelaskan. Semoga ada manfaatnya dan semoga dapat dipahami dengan cukup jelas. Kalau ada yang butuh untuk dipertanyakan atau ada yang ingin
atau ada yang ingin mengoreksi jika ada salah-salah kata ataupun penyampaian, silahkan sampaikan dan tuliskan di kolom komentar. Ataupun jika Anda ingin menanyakan apakah kata ini termasuk dalam kaidah kedua, ketiga, ataupun kaidah pertama yang sudah pernah kita bacakan pada video sebelumnya, maka silakan juga jangan malu-malu untuk menuliskannya di kolom komentar. Insya Allah bisa kita bahas bareng-bareng. Oke, begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menyimak sampai detik ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.